Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Yulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SPLDP atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Nah, nanti kita akan mempelajari materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum itu nanti kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai persamaan linear satu variabel dan setelahnya akan mengerjakan latihan soal. Nah, masih ingatkah kalian dengan komponen persamaan linear? Apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta? Variabel itu biasanya yang merupakan nilai yang berubah dan biasanya berbentuk alfabet seperti X, Y, dan lain-lain. Terus koefisien itu biasanya yang menjadi nilai banyaknya variabel ini. Biasanya koefisien itu menempel dengan variabel. Contohnya 2x. Nah, ini 2-nya ini merupakan koefisien. Lalu juga 2y. Nah, 2y ini 2-nya ini merupakan koefisien. Selanjutnya konstanta. Biasanya konstanta ini merupakan nilai yang tetap. Contohnya 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari komponen persamaan linear variabel itu merupakan nilai yang dapat berubah-ubah. Ini variabel biasanya berupa alfabet. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalnya pada persamaan linear, biasanya variabelnya itu berpangkat 1. Ya, X, Y, Z, nah, berpangkat 1. Kalau semisal variabelnya tidak berpangkat 1 atau misalnya pangkat 2, nah ini nanti masuk ke persamaan kuadrat. Gitu. Selanjutnya koefisien. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, biasanya koefisien itu merupakan bilangan atau angka yang menempel pada variabel. Terus konstanta biasanya merupakan bilangan yang tetap. Seperti ini. Next. Terus apa sih perbedaan persamaan linear dengan sistem persamaan linear? Masih ingatkah kalian dengan persamaan linear satu variabel? Selanjutnya apa perbedaan persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel? Nah, perbedaan persamaan linear dengan sistem persamaan linear itu seperti ini. Contohnya itu kita punya X plus Y sama dengan 2. Nah, ini merupakan persamaan linear. Tapi kalau semisalnya seperti ini persamaan 1, terus ada lagi 2x plus y sama dengan 4. Ini persamaan 2. Nah, ini persamaan 1 dan 2 ini bisa dikatakan sebagai sistem persamaan linear. Jadi, kalau misalnya persamaan linear itu hanya ada satu persamaan, ini namanya persamaan linear. Nah, kalau misal kedua ini dinamakan sistem. Jadi kalau sistem persamaan linear itu memuat dua persamaan linear atau lebih gitu. Selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan persamaan linear satu variabel? Nah, persamaan linear satu variabel itu kan yang seperti ini. X plus 2 sama dengan 4 contohnya. Jadi hanya ada satu variabel saja. Kalau semisalnya persamaan linear dua variabel, ini ada dua. Itu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, apa perbedaan persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel? Nah, tadi yang sudah dijelaskan, kalau semisal pada persamaan linear satu variabel itu hanya mempunyai satu variabel, kalau pada persamaan linear dua variabel itu memiliki dua variabel. Nah, ini juga tandanya juga harus sama dengan, makanya disebut persamaan. Kalau semisal tandanya lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, berarti itu merupakan pertidaksamaan linear. Oke, next. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini penjelasannya merupakan persamaan matematika yang memiliki dua variabel di mana pangkat tertinggi dari setiap variabel adalah 1 atau linear. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan gabungan dua persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini.
AX plus BY sama dengan C, di mana A ini, A dan B merupakan koefisien, X dan Y merupakan variabel. Dan C ini merupakan konstanta. Selanjutnya, metode penyelesaian SPLDP itu ada 4. Yang pertama itu grafik, yang kedua eliminasi, yang ketiga substitusi, yang keempat campuran. Nah, tapi yang akan dibahas pada video kali ini hanya ada 3, yaitu eliminasi, substitusi, dan campuran. Kalau semisal metode eliminasi itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel sehingga variabel lainnya dapat ditentukan nilainya. X plus 2Y sama dengan 2. Terus X plus 4Y sama dengan 4. Nah, kalau semisal di metode eliminasi ini kita pilih nih, mau mengeliminasi variabel X terlebih dahulu atau mau mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Tapi lihat dulu variabel yang memiliki koefisien yang sama. Nah, ini kan X dengan X. Koefisien itu kalau misalnya tidak dituliskan berarti mempunyai koefisien 1. 1, yang ini 1, dikurangi saja. Jadi X dikurangi X kan nanti habis atau 0. Nah, ini yang dinamakan dengan eliminasi. Jadi menghilangkan salah satu variabel. Semisal kalian mau mengeliminasi yang Y, berarti kalian harus samakan dulu nih koefisiennya. Samakannya dengan cara bagaimana? Yaitu dengan, ini kan koefisiennya 2. Pada persamaan satu itu koefisiennya 2. Pada persamaan kedua koefisiennya ini itu 4. Untuk menyamakannya kan berarti kita harus mengkalikan 2Y ini dengan angka 2. Jadi di sini dikali 2. Nah, ini dikali 1. Jadi nanti X dikali 2, 2Y dikali 2, 2 dikali 2. Ini oke, selanjutnya ke substitusi. Kalau semisal metode substitusi merupakan metode menyelesaikan SPLDP dengan mengganti salah satu peubah atau variabel. Jadi, semisal tadi kita punya persamaannya X plus Y sama dengan 2. Terus ini kita mau menggunakan satu lagi persamaannya 2X plus Y sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan nilai ini dengan menggunakan metode substitusi, maka kita mengganti salah satu peubah atau variabel. Contohnya pada persamaan 1. X plus Y menjadi X sama dengan 2 min Y. Atau kalau semisal kita mau dapat nilai Y sementaranya, berarti Y sama dengan 2 min X gitu. Nah, nanti setelah kita dapat nilai X dan Y sementaranya, kita masukkan ke sini, ke persamaan kedua. Nah, ini kan ada X, ada Y. Jadi nanti kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan kedua gitu. Jadinya 2X, contohnya kita mengambil yang Y. Jadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 2. Nanti setelah dapat nilai X-nya sama dengan 2, kita masukkan lagi nih, boleh ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Nilai X sama dengan 5. Itu. Selanjutnya, metode campuran. Metode campuran dalam sistem persamaan linear dua variabel adalah penggunaan dua atau lebih metode penyelesaian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang melibatkan dua variabel. Pengertian mudahnya itu, kalau metode campuran berarti gabungan antara metode eliminasi ini dengan metode substitusi. Next. Nah, langsung saja ke contoh soal atau latihan soal. Yang pertama itu, kita belajar memodelkan dari soal cerita. Rahma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 15.000, sedangkan Helmi membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis seharga 18.000. Jika Mila membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis, berapakah yang harus ia bayar? Selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, untuk memudahkan pengerjaan soal ini,
Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui, kita misalkan X itu sama dengan pulpen dan Y sama dengan buku tulis. Kita anggap Rahma itu merupakan persamaan pertama, berarti R atau persamaan pertama ini 2 pulpen berarti 2X, 1 buku tulis berarti plus 1Y atau Y sama dengan 15.000. Selanjutnya, Helmi ini menjadi persamaan kedua. H sama dengan 1 pulpen berarti X dan 2 buku tulis berarti 2Y plus 2Y sama dengan 18.000. Yang ditanyakan itu harga jika membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis berarti 5X plus 3Y. Metode eliminasi. Jadi pada metode eliminasi ini kita eliminasi dulu salah satu variabel. Yang pertama, kita akan mengeliminasi X. Eliminasi X. Yang diketahui dari soal yaitu 2X plus Y sama dengan 15.000 dan X plus 2Y sama dengan 18.000. Karena kita mau mengeliminasi X, berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu koefisiennya. Yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. Jadinya 2X plus Y sama dengan 15.000. Yang ini menjadi 2X plus 4Y sama dengan 36.000. Berarti kalau sudah sama koefisiennya tinggal kita kurangkan. Ini habis, ini menjadi min 3Y dan ini menjadi 21 min 21.000. Sehingga kita dapat nilai Y-nya sama dengan min 21.000 dibagi min 3. Y sama dengan 7.000. Selanjutnya kita mau mengeliminasi Y. Eliminasi Y. 2X plus Y sama dengan 15.000 X plus 2Y sama dengan 18.000. Sama seperti tadi, karena koefisien Y-nya tidak sama, sehingga kita kali ini dengan 2, Y ini pada persamaan 2 dikali 1 menjadi, kita kurangkan, ini menjadi 3X, yang ini habis, yang ini 12.000. 30.000 dikurangi 18.000 itu 12.000. Sehingga kita dapat nilai X-nya yaitu 12.000 dibagi 3. X sama dengan 4.000. Nah, kita sudah dapat nilai X dan Y-nya, tapi dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu X-nya 4.000 dan Y-nya 7.000. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan metode substitusi. 2X plus Y sama dengan 15.000, X plus 2Y sama dengan 18.000. Misal kita mengubah pada persamaan 2 ini, sehingga didapat X sama dengan 18.000 min 2Y. Kita substitusikan nilai X sementara ini ke sini, ke persamaan pertama, menjadi 2 dikali 18.000 min 2Y plus Y sama dengan 15.000.
sehingga kita dapat Y-nya itu 7.000. Sama ya seperti tadi. Selanjutnya kita coba dengan mengubah yang persamaan pertama. Tadi kan kita dapat X sementara, coba kita dari persamaan pertama itu mendapatkan Y sementaranya. Jadinya 2X plus Y sama dengan 15.000 menjadi Y sama dengan 15.000 min 2X. Kita substitusikan Y sementara ini ke persamaan kedua, sehingga menjadi X plus 2Y-nya diubah dengan 15.000 dikurangi 2X sama dengan 18.000. Sehingga kita dapat nilai X-nya itu 4.000. Sama ya seperti metode eliminasi tadi, yaitu X-nya 4.000 dan Y-nya 7.000. Sekarang kita coba dengan menggunakan metode campuran. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode campuran. Yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu. Jadi, 2X plus Y sama dengan 15.000 dan X plus 2Y sama dengan 18.000. Nah, ini kan dikali 2, kali 1 kali 2, jadinya 2X plus Y sama dengan 15.000, 2X plus 4Y sama dengan 32.000. Dapat. Nah, terus setelah kita dapat nilai Y-nya, kita substitusi ke persamaan 2. Atau boleh ke persamaan 1. 2X plus 2 substitusi. 2X plus Y sama dengan 15.000. 2X plus sehingga X sama dengan 4.000. Nah, seperti ini jika metode campuran. Selanjutnya itu yang ditanyakan jika 5X plus 3Y atau 5 pulpen dan 3 buku tulis. X plus 3Y sama dengan 5 kali 4.000 plus 3 kali 7.000. Sehingga didapat. Jadi jika Mila ingin membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis, maka ia harus membayar sebesar 41.000. Next itu contoh soal kedua. Saya akan membantu di pemodelan soal saja, nanti pengerjaannya silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Kita misalkan X itu merupakan 1 kg mangga dan Y itu sebagai 1 kg apel. Kita anak cowok ini sebagai persamaan pertama. Jadinya 4X 4X plus Y sama dengan 160.000 dan 6X plus Y sama dengan 200.000 plus Y sama dengan 200.000. Yang ditanyakan itu Ana membeli 3 kg mangga dan 2 kg apel di toko yang sama. Berarti yang ditanyakan itu 3X plus 2Y. Nah, ini berapa gitu. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.